Nah, Ibu ini ada yang bertanya bahwa karyawannya itu berhenti dan membuka usaha sendiri. Mirip dengan usaha perusahaan yang dimana dia tadinya bekerja, lalu dia menjual dengan harga lebih murah kepada pelanggan dari perusahaan di mana dulu dia bekerja. Pemiliknya ini lapor, tanya ini harus diapakan, apa yang bisa dilakukan. Karena sebagai karyawan kan dia tahu rahasia perusahaan, dia tahu kulaan di mana, proses biaya produksi tahu, sehingga dia tahu harga. Lalu dia jual lebih murah kepada semua pembeli yang selama ini ada. Karena itu kan setiap hal-hal demikian kayak ini, anggaplah kita makanan ya. Ya. Itu kan resepnya kan ada. Ya. Dan itu harus diperjanjikan ya. Kalau tidak diperjanjikan memang agak berat. Masalahnya gini, seperti ayam geprek. Ya. Ayam geprek itu semua orang sama. Bisa buat. Semua bisa buat. Dan kita nggak bisa misalnya menyatakan kamu kalau keluar dari sini kamu nggak boleh jualan ayam geprek selama setahun. I see. Ya, sejenis ya. Ya. Tapi kalau usaha-usaha yang lain masih bisa dibuat perjanjian, misalnya masalah security, perusahaan security. Kamu keluar, kamu tidak boleh setahun atau 2 tahun membuat perusahaan yang sama. Apalagi menjual kepada pelanggan. Pelanggannya, iya, menawarkan kepada pelanggan. Nah, kalau misalnya yang sifatnya bisnis makanan kan levelnya tidak terlalu tinggi ya, harganya murah dan itu. Yang harus diperhatikan masalah brandnya, mereknya, itu yang harus diperhatikan. Kalau dia menggunakan merek yang mirip-mirip sehingga pelanggan tuh terkelabui, nah itu baru kena dia. Kalau dia tidak mengelabui, jadi memang mereknya A, dia jual produk B lebih murah, tapi semua sistemnya, caranya, kualitasnya sama nih, hanya harganya lebih murah. Dia menjual kepada pelanggannya perusahaan di mana dia dulu bekerja. Seperti dia jualan AC, dia berhenti lalu dia bilang, "Pak, nanti kalau mau servis ke saya saja." Itu apakah itu pelanggaran atau? Kalau seperti itu sehingga biasanya kadang-kadang pelanggan itu kan tahu yang tukang servisnya ini. Betul. Pak Mario misalnya. Nah, terus dia datang lagi, Pak Mario nggak ada. Biasanya pelanggan itu yang mencari, jadi nggak bisa dicegah hal-hal yang sifatnya natural. Tapi kalau ada unsur kesengajaan yang merugikan perusahaan lama, itu bisa dicarikan dari historicalnya, nggak bisa. Tapi harus jelas-jelas merugikan, jelas-jelas ada niat merugikan. Iya. Iya. Nah itu terjadi Bu, waktu saya jadi konsultan di perusahaan salon rambut. Jangan ketawa Ibu ya, karena saya konsultan, bayangin kurang rambut tapi konsultan. Iya. Mungkin itu nasihatnya bagaimana supaya tidak terlalu banyak rambut. Nah mereka itu bertanya gini, repotnya Pak, manajer salon kami ini kalau pindah bawa pelanggan, gitu. Ini bagaimana cara mencegahnya? Setelah saya pelajari, kesalahan terbesar di salon-salon itu mereka tanya gini, mau dirawat sama oleh siapa? Iya, namanya disebut. Nah jadi orang sudah terbiasa dengan orang yang disebut itu. Jadi waktu orang itu pindah ya bedol desa. Betul. Betul gitu. Jadi karena ternyata di salon-salon itu kan ada tarif-tarifnya. Misalnya Shirley mungkin motong dia 500, yang ini 300, pemula 100 kan begitu. Sehingga memang nggak bisa dicegah kalau dia buka sendiri. Karena pelanggan yang cari dia sangat biasa betul sekali. Dipotong sama yang lain, hanya si Shirley inilah yang cocok. Apalagi kalau itu pilihan pribadi sang pelanggan. Jadi mungkin masalah etis atau tidak enak saja Ibu ya, tetapi dalam proses bisnis sebel aja ya. Tapi dalam proses bisnis itu sesuatu yang hampir bisa diterima sebagai kewajaran ya. Natural. Super sekali jawaban yang sangat jelas Ibu Elsa. Terima kasih banyak.